Segala sesuatu itu karena Allah, apa saja. Dan jangan kau berprasangka buruk kepada siapapun, walaupun terhadap apa saja, walaupun itu benda mati sekalipun. Saya kasih tahu kepada bapak dan ibu, jangan kita punya prasangka buruk kepada siapapun. Saya kasih gambaran cerita. Sebuah kapal pecah di laut yang luas, yang ombaknya ganas. Lalu kemudian orang pada terapung-apung. Nah, kalau orang terapung itu, Pak, Bu, Bu, ngantuk tak, Bu? Pak, nah, ya. Orang terapung di laut, ketika kapal itu pecah atau kapal itu karam, di saat itu kemudian, misalkan gini, orang yang terapung-apung itu adalah orang miskin. Bapak bisa nolong dia. Misalkan Bapak kasih jerigen bekas atau pelampung, atau Bapak kasih emas 1 karung. Hah? Kasih apa? Hah? Pelampung. Bu, kasih apa, Bu? Jangan bilang emas, Bu, makin jauh tenggelamnya, Bu, ya. Nah, orang yang terapung-apung di tengah lautan yang ganas, dia tidak butuh emas 1 karung. Dia hanya butuh jerigen bekas yang jelek, yang harganya mungkin tidak ada harganya ketika kita di warung-warung. Bekas jerigen, bekas minyak, bekas apa saja, tidak ada harganya. Tapi ternyata itu lebih berharga daripada emas 1 karung. Apa ini maknanya? Maknanya adalah kita bisa menempatkan hidup kita pada tempatnya. Ada saatnya kita kemudian harus mampu untuk menunjukkan kewajiban kita berterima kasih kepada Allah, dan ada saatnya kita untuk berbagi kepada seseorang. Saya jalan-jalan dari mulai sampai Putus Sipo sampai ke Tapang yang paling ujung, Jelai Hulu tuh, Pak. Jelai Hulu tuh saya kalau dakwah dari Pontianak naik pesawat turun dijemput pakai mobil, dan pakai mobil kemudian pakai speed 2,5 jam. Habis 2,5 jam naik speed, habis itu saya naik mobil lagi. Habis naik mobil lagi kemudian naik motor trail, Pak. Motor proyek tuh, Pak. Naik ke atas gunung tuh, Pak. Habis itu jalan kaki 1 jam karena motor tak sanggup naik, Pak. Nah, mungkin nggak motor jelek, tak tahu lah tuh. Nah, tak sanggup naik motor tuh 1 jam saya jalan kaki tuh, Pak. Nah, dakwah ke situ, Pak. Saya tanya, udah ada yang pernah ke sini enggak? Mana ada yang mau? Enggak, dakwah ke sini, coba. Nah, kita butuh orang-orang yang mereka seperti itu. Nah, saya mutar dari mana-mana di Kalbar ini, Pak. Belum pernah ada miniatur Ka'bah seperti yang di belakang ini. Baru ada di Kabupaten Skado ini. Saya bilang sama dia, ya Allah, ini proyek percontohan ini. Jangankan, Pak, di kota-kota sekitar Skado nih, Pak. Di Pontianak tuh, Pak, ada asrama haji, Pak. Nah, ini ada di kasih haji di belakang kita beliau nih. Nah, Pak bisa tanya ke beliau tuh. Nah, untung kan ini teman aku tak datang. Kalau Pak Haji Taib datang, saya kasih tahu sama beliau nih. Nah, Skadau, Kemenak Skadau. Ini tidak ada tempat lain kecuali di sini, Pak. Di sini aja ya kita melihat, dan ini sesuatu yang tentunya hal yang istimewa. Orang bisa bisa untuk dia mengadakan pelatihan di situ, baik itu manasik hajinya, manasik umrohnya, atau apa saja, lebih detail, luar biasa. Apalagi dalam waktu dekat mungkin dibangun penginapan, ya. Nah, penginapan. Nah, ini luar biasa. Tidak ada di tempat lain, dan kita harap mudah-mudahan pemerintah daerah maupun provinsi bisa ikut memberikan andil dalam menyempurnakan ini, insya Allah. Ya, kita doakan, ya Bu ya. Nah, Bu, kita doakan Bu ya. Pak, kita doakan Pak ya. Nah, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu.
Orang yang mereka membuat miniatur Ka'bah itu adalah mereka niatnya, tujuannya tadi disebut untuk supaya orang ngerti tentang haji, tentang umroh segala macam. Ini luar biasa, Masya Allah. Untuk kebersamaan dipakai masyarakat mereka, bahkan kemudian nanti dari madrasah mana mereka bisa studi banding di sini, mereka bisa latihan untuk mata pelajaran mereka, mata pelajaran untuk umrohnya, hajinya, mereka bisa langsung praktek lapangan. Itu luar biasa. Fungsi daripada pondok pesantren itu sendiri sangat penting sekali, karena saat ini itu butuh dai para ulama yang mereka benar-benar punya akhlakul karimah yang baik, akhlak yang benar-benar luar biasa, bukan hanya untuk minta dipuji karena keilmuannya dan tidak mudah tersinggung terhadap sesamanya. Kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang mereka masih dengan merasa diri paling benar. Ini tidak dibolehkan. Agama kita Islam tidak mengajarkan kita bahwa kita untuk bisa merasa paling baik di antara semua manusia, tapi kita harus merasa diri kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, katakan dalam hati kita bahwa orang yang ada di hadapan kita lebih mulia, lebih bagus daripada kita. Inilah orang yang berilmu, yang mereka punya ketawaduan yang tinggi, yang mereka punya akhlak budi karim, akhlak budi pekerti yang baik, dan akhlakul karimah yang begitu luar biasa. Bukan hanya bisa berucap kemudian Allahu Akbar, lalu kemudian pagar DPR pun roboh. Nah, dibangun dengan pajak rakyat, dibangun dengan pajak dari kita semuanya nih. Lalu dengan kalimat itu tadi disebut, dia munculkan kebencian dia kepada seseorang. Hanya menyebut nama Allah dia munculkan kebencian kepada seseorang. Atau ada seorang pendakwah, pendai yang dia ceramah menjelek-jelekan seseorang. Saya sering sampaikan di mana saja saya sering sampaikan, kalau bapak dan ibu ada hadir di sebuah pengajian, ada kiai, ada ulama atau ada habib, sekalipun dia jelek-jelekkan orang tadi tersebut, jangan kau duduk di tempat itu, karena yang duduk di tempat itu pasti banyak setannya. Pergi cepat kita, bagus balik ketemu sama istri di rumah, bapak insya Allah dapat surga. Benar itu. Karena belakang itu bisa jadi surga, gak pak? Jadi jangan sampai kita kemudian balik pengajian ada hasut balik ke rumah, ada benci sama orang, dicuci otak kita untuk benci dengan seorang. Itu bahaya pak. Saya doakan insya Allah pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Dan bukan hanya di sini, insya Allah di akhirat kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. طلع البدر علينا من ثنيات